Bedanya cuma Beckham ngelakuin selebrasi dingin ala Cole Palmer, sedangkan Yance Sayuri dan para pemain Malut adalah selebrasi tarian. Tapi sekali lagi, bahwa sebab dan akibat yang terjadi di momen tersebut sama persis. Itu yang perlu digarisbawahi. Dalam sebuah kompetisi sepak bola, salah satu elemen penting yang wajib ada adalah peraturan. Peraturan ini berguna buat mengatur jalannya pertandingan supaya bisa berjalan dengan lancar, fair play, dan juga sportif. Di BRI Super League, ada yang namanya kode disiplin PSSI. Itu adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran yang berkaitan sama kedisiplinan. Contohnya, tingkah laku buruk para pemain, pelatih, ofisial, terus kerusuhan yang dilakuin sama penonton kayak aksi pelemparan, penyalaan flare, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan sama kedisiplinan. Nah, per video ini dirilis, baru aja Komite Disiplin atau Komdis PSSI ngerilis hasil sidang Komdis untuk pekan ketiga BRI Super League. Yang ternyata hasilnya beberapa cukup unik bang. Mulai dari tim Bayangkara FC yang dapat sanksi berupa penggantian kerugian material karena udah ngerusak beberapa fasilitas di kandang Arema FC. Terus Persik Kediri dapat sanksi yang gede banget, yaitu denda 200 juta cuma gara-gara kesalahan sepele yang harusnya gampang dihindari, yaitu adanya tamu VIP yang nggak terdaftar sebagai ofisial malah masuk ke ruang ganti Persik Kediri. Dan yang paling menarik adalah sanksi dari laga Persija Jakarta versus Malut United. Di sini ada 3 sanksi, tapi yang paling gua highlight adalah sanksi buat Persija Jakarta, yaitu denda 20 juta rupiah gara-gara ada pelemparan sepatu dan kemasan air mineral ke arah pemain Malut United. Kenapa gue bilang ini menarik? Karena kronologi kejadian ini mirip banget sama kejadian di musim kemarin, yaitu tentang selebrasi dingin Beckham Putra yang dihukum denda 75 juta plus larangan bermain sebanyak 2 laga. Yang padahal kronologinya kurang lebih sama, tapi implementasi penegakan aturannya malah berbeda. Yang karena perbedaan pemberian sanksi tersebut menimbulkan tanda tanya. Apakah ini bisa disebut sebagai standar ganda yang dilakukan Komdis PSSI dalam penegakan kode disiplin? Atau karena apa? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini, Bang. Disclaimer, gua di sini gak bertujuan buat menyudutkan klub manapun, pihak manapun, tapi gua pengen membedah bahwa emang seharusnya gimana sih aturan yang semestinya. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama, gue bakalan bahas tentang kronologi yang terjadi dari sanksi tersebut. Jadi, ada beberapa kejadian pelemparan yang dilakuin sama oknum penonton Persija Jakarta. Yang pertama, yaitu pelemparan sepatu ke arah Ciro Alves pas dia lagi mau ambil corner kick. Ini parah banget sih, karena bisa-bisanya oknum penonton itu niat banget gitu loh. Ngelepas sepatunya dan dilempar ke arah Ciro Alves. Untungnya lemparan tersebut meleset dan yang bikin respect adalah supporter Persija lain yang langsung ngamanin oknum pelempar tersebut. Artinya di sini gue respect banget bahwa pada dasarnya Jackmania sama sekali gak membenarkan tindakan tersebut. Terus yang kedua, yaitu pelemparan ketika momen selebrasi dari Yance Sayuri. Di situ posisinya baru aja terjadi gol dan beberapa pemain Malut United, bukan cuma Yance, ngelakuin selebrasi tarian tepat di depan tribun para penonton Persija Jakarta sebelah selatan. Nah, mungkin karena posisinya di situ Persija lagi ketinggalan, ditambah para penonton lihat pemain Malut dalam tanda kutip berpesta di hadapan mereka. Ya, mereka kesal sampai akhirnya ngelakuin aksi pelemparan sebagai bentuk atau ekspresi kekesalan mereka. Sekilas sih kelihatannya rata-rata yang dilempar sama para oknum penonton itu kemasan air mineral yang banyaknya dibungkus sama plastik. Jadi nggak terlalu berbahaya. Tapi yang namanya pelemparan ke arah lapangan, apapun yang dilempar tetap aja itu adalah tindakan yang sama sekali gak dibenarkan. Nah, khusus untuk pelemparan yang kedua ini, kayak yang gue bilang tadi di awal, kronologinya mirip banget sama kejadian di laga Persija versus Persib Bandung di musim kemarin. Yang ketika itu, David da Silva baru aja cetak gol. Kemudian para pemain Persib khususnya yang kena sanksi yaitu Beckham Putra, refleks melakukan selebrasi untuk merayakan gol tersebut. Yang Beckham Putra ngelakuin selebrasi dingin ala Cole Palmer, yang menurut gue itu sah-sah aja karena sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dan gambaran posisi klasemen Persib yang saat itu emang ada di puncak klasemen. Tapi yang jadi anehnya, selebrasi tersebut malah dinilai sama Komdis PSSI sebagai bentuk provokasi yang mengakibatkan para penonton Persija ngelakuin aksi pelemparan. Oke, sabar dulu.
Jadi itu kronologinya. Dan sekarang kalau kita udah tahu kronologi, kita bahas regulasinya. Yang pertama, buat aksi pelemparan dulu deh. Bahwa dalam hal ini Komdis PSSI ngasih denda ke Persija Jakarta sebesar 20 juta rupiah. Emang udah tepat banget. Aturannya jelas ada di kode disiplin PSSI yang mengatur tentang besaran denda untuk tingkah laku buruk penonton. Setelah gua lihat, yang paling sesuai sama kejadian itu adalah regulasi denda tentang pelemparan misil. Gua nggak tahu kenapa bahasanya misil, karena sepemahaman gua, misil identiknya sama senjata. Tapi I don't care, kita nggak fokus ke sana. Yang jelas di sini denda terkait pelemparan adalah sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Artinya bisa aja lebih, tergantung apa yang dilempar, seberapa banyak, dan dampak apa yang terjadi dari lemparan tersebut. Nah, karena lemparan yang dilakuin sama oknum supporter Persija ini yang pertama lempar sepatu gak kena, terus yang kedua rata-rata yang mereka lempar adalah plastik air, artinya pelemparan yang dilakukan gak menimbulkan bahaya yang terlalu tinggi. Maka dendanya diambil di angka yang paling minimal, yaitu 20 juta rupiah. Itu buat pelemparan. Sedangkan yang kedua, kita bahas tindakan selebrasinya. Nah, dalam kode disiplin PSSI, regulasi yang diberlakukan buat selebrasi dingin Beckham Putra musim kemarin ada di bab 2 pasal 55 tentang memprovokasi penonton. Di situ disebutin bahwa setiap orang yang melakukan tingkah laku buruk dengan memancing atau memprovokasi penonton ketika pertandingan sedang berlangsung diberikan sanksi skors 2 pertandingan dan sanksi denda minimum sebesar 75 juta rupiah. Jadi gini, kalau kita lihat kronologinya antara apa yang dilakukan sama Beckham Putra, Yance Sayuri, dan para pemain Malut United tentu kurang lebih sama. Bahwa mereka sama-sama melakukan selebrasi di depan penonton lawan pasca timnya cetak gol yang mengakibatkan penonton melakukan pelemparan. Bedanya cuma Beckham ngelakuin selebrasi dingin ala Cole Palmer, sedangkan Yance Sayuri dan para pemain Malut adalah selebrasi tarian. Tapi sekali lagi, bahwa sebab dan akibat yang terjadi di momen tersebut sama persis. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, yang jadi anehnya, ternyata penerapan kode disiplin PSSI bab 2 pasal 55 tadi malah nggak diberlakukan buat selebrasi Yance Sayuri dan para pemain Malut, yang padahal sebab akibatnya sama. Itu yang jadi masalah, kenapa bisa beda penerapannya. Cuman pada dasarnya tentu kita semua juga sepakat bahwa sanksi yang diterima Beckham Putra itu nggak masuk akal dan sama sekali nggak layak. Maka berdasarkan penegakan aturan yang sekarang, sebenarnya dengan Yance yang nggak dapat sanksi serupa, itu udah tepat. Bahkan kalau Yance dapetin sanksi serupa kayak Beckham Putra, justru bakal tetap dipertanyakan. Logikanya gimana? Karena sanksi kayak gitu kita sepakat pada dasarnya sama sekali nggak layak. Dan masalah ini terjadi karena blunder fatal yang dilakukan sama Komdis PSSI ke Beckham Putra. Kalau waktu itu mereka nggak ngasih sanksi ke Beckham, maka sekarang nggak akan ada masalah atau pertanyaan kayak gini. Tapi karena penerapannya nggak sama, ya itu yang jadi masalah. Maka kalau banyak pihak yang berpikir bahwa Komdis PSSI melakukan standar ganda, ya wajar juga. Karena Komdis PSSI dalam hal ini nggak menerapkan aturan secara konsisten dan adil buat semua pihak. Padahal sesuai sama yang udah gua bilang tadi di awal, bahwa harusnya dengan adanya aturan, itu bisa memperkuat prinsip keadilan dan fair play di lapangan. Tapi karena nggak bisa ditegakkan secara konsisten, justru jadi nimbulin masalah yang baru. Maka berdasarkan kejadian yang udah terjadi, harusnya ada revisi buat kode disiplin PSSI bab 2 pasal 55 ini. Tepatnya revisi berupa spesifikasi secara lebih detail tentang apa aja sih tindakan yang termasuk ke dalam kategori memprovokasi penonton. Karena di sini bunyinya cuma tingkah laku buruk, dan kalau cuma hal kayak gitu, jelas timbulin asumsi liar, tingkah laku buruk yang gimana yang termasuk memprovokasi. Masa sih yang namanya selebrasi dikategorikan sebagai tindakan provokasi, padahal selebrasi kan jadi hal yang wajar, yang udah jadi bagian daripada sepak bola itu sendiri, sebagai bentuk ekspresi kegembiraan atas gol atau sesuatu yang terjadi di lapangan. Selagi selebrasi itu nggak ada tindakan yang berhubungan sama hinaan, ujaran kebencian, sara, dan lain-lain, menurut gua sah-sah aja. Nah, contoh gini deh, yang harus direvisi, yang harus ditambahkan di pasal 55 tadi. Bahwa tindakan memprovokasi itu berupa hinaan, rasisme, ujaran kebencian, sara, yang beberapa hal itu harus ditulis secara jelas di pasal 55 tadi. Supaya nggak akan ada lagi kesalah tafsiran pasal kayak sekarang. Sehingga dampaknya penerapan aturan tersebut juga bisa lebih konsisten. Jadi itu penjelasan tentang selebrasi dari Yance Sayuri dan para pemain Malut yang selamat dari sanksi. Yang nasibnya nggak kayak Beckham Putra Nugraha, selebrasinya terlalu mahal, dibanderol 75 juta rupiah.
Sekali lagi, disclaimer gua gak bermaksud menyudutkan klub manapun, pemain manapun. Di sini gua cuma berharap semoga penerapan aturan dari Komdis PSSI ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Yang efeknya jelas buat kebaikan kompetisi sepak bola Indonesia. Gimana menurut kalian? Kita diskusi sehat di kolom komentar. Sekalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!